Itu kan simpul yang sederhana. Orang yang miskin adalah nelayan. Nelayannya paling miskin itu. Nah ya termiskin. Yang di darat yang paling miskin itu. Yang nelayan semiskin-miskinnya makan ikan. Umpamanya nggak ketemu beras, makan ikan sebanyak-banyaknya. Itu kan sayuran. Jadi nggak miskin sesungguhnya. Artinya kurang pemasukan dari sisi lain. Coba di darat, tengok itu. Mungut sampah. Coba, miskin mana yang mungut sampah dan mungut ikan? Iya, nelayan mungut ikan, yang di darat mungut sampah. Nelayan rumah, rombeng umpamanya rumahnya. Tapi yang mungut sampah nggak punya rumah. Nah itu simpul yang tadi itu, nelayan miskin itu simpul yang nggak jelas itu. Artinya kekurangan income nelayan ini memang betul. Mengapa? Karena nelayan perahunya terlalu kecil, tidak disiapkan sarana pendukung daripada hasil tangkapan ikan. Ikan itu akan menjadi ikan yang bermutu. Begitu ditangkap, tidak boleh dilempar ke satu kotak terus dikasih es. Enggak begitu. Masuk ABF. ABF itu semacam cold storage yang dinginnya minus 60 untuk ikan itu. Itu standarnya saya? Ya, standarnya selama 8 jam. Baru dipindahkan ke cold storage yang standarnya 17 masuk. Itu 5 tahun masih segar ikan. Artinya tidak berbakteri apapun. Bisakah nelayan yang seperti hari ini berbuat seperti itu? Tidak bisa. Ya. Mengapa? Kapalnya kecil, cukup 1 hari 1 malam bergerak. Ikan 1 hari 1 malam itu sudah beda rasanya. Sampai di darat 1 hari lagi. Maka ada bahasa, ikannya berek. Ikannya busuk. Dan itu yang tersebar seantero Indonesia. Maka dikatakan miskin gitu. Tapi masih bisa makan ikan busuk, bisa masih. Tapi untuk makan ikan yang begitu turun, dibelah, dikasih limau, dikasih kecap, dimakan, nggak ada yang berani ikan busuk. Kalau ikan yang hasil dari perahu seh itu yang di cold storage sana, set, kasih limau, kasih kecap, makan enak. Jadi kita harus rubah. Bangsa Indonesia ini, negara ini harus punya kebijakan kelautan yang tidak seperti hari ini. Katakanlah kapal rakyat atau nelayan itu minimal 150 GT, 150 gross ton. Itu rata-rata 30 gross ton. Ya, kadang-kadang 25 gross ton. Kemudian yang 150 sampai 200 itu diberikan fasilitas. Ada cold storage yang ABF tadi, ada cold storage yang untuk penyimpanan. Itu di tengah laut berbulan-bulan kuat. Sehingga tatkala pulang, kalau 200 GT, untuk mendapatkan 25 sampai 50 ton itu bisa. Ikannya segar. Sampai di darat disediakan pelabuhan nelayan. Tidak tersentral di Jakarta saja. Ya setiap daerah harus punya. Daerah pesisir lah gitu. Sehingga nanti daerah-daerah itu punya income. Nah, kemudian kebijakan lagi,
semua kapal yang besar, yang kecil, yang 200 atau yang 100, yang 200, yang di atasnya lagi, kalau mau ngasih subsidi BBM kasih semuanya. Seperti halnya BBM untuk kendaraan darat, semua dapat itu. Ini tidak, makanya tidak berani nelayan-nelayan kita investasi modal di perahu besar karena BBM-nya besar, takut. Di samping juga untuk membuat kapal kayu yang besar sulit mendapatkan kayunya karena kayu yang bagus di Pulau Jawa ini potongannya hanya 2,4 meter. Dan kapal besar itu minimal ya 6 lah, sampai 8 panjang papannya. Karena nanti panjang perahunya 50. Nah, makanya kita mencoba. Kalaulah tidak dapat kayu dari Kalimantan, kita punya sendiri. Jati itu dalam umur 30 tahun sudah bisa untuk kapal. Nah, kita sudah punya jati ribuan dan terus menanam. Maka tinggal menunggu hasil buat kapal tiap tahun tidak akan berhenti. Kapal yang sebesar yang Anda lihat itu hanya memerlukan 1.500 batang kayu jati yang ukurannya diameter 25 sampai 30. Nah, kalau nggak nanam nggak bisa. Oh, kalau begitu harus nanam. Memang harus nanam. Jangan merusak yang sudah ditanam oleh Ilahi itu. Nah, cobalah manusia yang menanam. Hutan Kalimantan siapa yang nanam? Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita nggak tahu kan. Katakan saja itu Tuhan Yang Maha Esa. Kalaulah bukan Belanda ya Tuhan Yang Maha Esa gitulah. Karena kita nggak tahu toh. Karunia kan. Nah, sekarang karunia itu sudah mulai dihabiskan. Mari kita nanam ulang. Nah, tanaman yang paling familiar di Jawa ini jati. Kalau di Sumatera kurang bagus, di Kalimantan kurang bagus. Bagus, besar, tapi kurang kuat. Kalimantan ulin gitu. Jadi bisa membuat kapal besar kalau begitu. Dan kita mencoba buat kapal besar ini supaya bisa tenang di tengah laut. Ya, umpamanya 5 bulan, 6 bulan. Pulang kalau penuh kapal itu kan lumayan itu. Nah, coba tengok peta ini. Peta kita ini, peta kelautan kita. Laut Indonesia itu kemampuan ikan yang ada di dalamnya, di perut laut itu, perut samudra itu, hampir 13 juta ton per tahun bisa diangkut. Ya, nanti mudah-mudahan sekali lagi nanti buat kapal yang bisa membawa ikan hidup. Kita besarkan di pinggir sini. Iya, kita besarkan di pinggir. Jadi nggak capek-capek ke tengah nanti. Hampir 1 juta ton taruh di sini kita kan. Iya. Bekerja sama dengan nelayan yang lain untuk menjaga, ngasih pakan dan lain sebagainya ini. Dan ikan darat pun akan kita tanam. Kita punya lahan ada itu 200 hektar yang terendam air laut sudah puluhan tahun nggak dimanfaatkan, maka nanti kita manfaatkan juga untuk membantu Indonesia supaya tidak kekurangan